Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Halo Smart Listeners, gimana kabar Anda di hari ini, di pagi hari ini? Semoga Anda semua sehat ya, dan juga bugar dan pastinya harus bersemangat. Karena memang akhir-akhir ini banyak penyakit yang sedang berseliweran, mungkin rekan-rekan Anda atau mungkin Anda sendiri begitu ya, harus merasakan sakit seperti flu kah, atau demam dan sebagainya. Tapi semoga saja Anda tetap bisa kembali sehat lagi, kembali bugar lagi, dan tetap jaga kesehatan. Karena di kesempatan pagi hari ini kita akan ngopi dalam Smart Emotion seputar organizational health bersama dengan Pak Anthony Dio Martin. Halo, selamat pagi Pak Anthony. Hai Mbak Tasya dan juga Smart Listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang banget kembali Kamis Smart Emotion, Kamis cerdas emosi. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini Mbak Tasya ya, terima kasih. Biasanya suaranya Mbak Tasya nggak kedengaran. Dan pagi hari ini kita ditemani oleh Mbak Tasya luar biasa. Dan tentunya saya cuma ingin menyapa teman-teman pada Kamis pagi ini. Anda sehat, ceria, semangat seperti kata Mbak Tasya tadi. Ya, meskipun ini minggu-minggu beberapa anak-anak mulai sekolah. Ada juga yang masih menunggu minggu depan. Jadi ini orang tua ketar-ketir ini ceritanya. Tapi masih banyak juga yang masih liburan. Jadi yang masih berstatus liburan tetap kita mengucapkan selamat liburan juga sih kepada para smart listener kita. Yes. Yes, ini lagi ketar-ketir, lagi bingung begitu ya Pak Anthony ya. Betul. Apalagi mungkin karena sisa-sisa liburan kemarin begitu, mungkin kecapean atau apa gitu kan, pasti mempengaruhi kesehatan. Kalau kesehatan diri kita bisa jaga lewat makanan dan sebagainya. Tapi gimana seputar kesehatan perusahaan? Itu akan kita bahas Pak Anthony di kesempatan kali ini, Organizational Health Check. Sehatkah organisasi Anda? Mungkin Pak Anthony boleh dibuka begitu ya. Kenapa sih ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita bahas, apalagi untuk para pebisnis yang mendengarkan kami di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Baik Mbak Tasya dan juga Smart Listener, memang seperti tadi dikatakan, biasanya kalau kita bicara mengenai personal, itu seringkali mudah buat kita untuk lakukan. Ya, biasanya gampang dan kita rutin melakukannya. Ada medical check up, kalau misalnya contoh kita mengalami simptom atau kondisi yang kita merasa nggak nyaman, kita bisa pergi ke dokter. Nah, problemnya adalah kalau organisasi sehat atau sakit, kadang itu susah untuk dipahami. Ya, bahkan kadang-kadang kita tidak bisa menjawab dengan jelas apakah organisasi sekarang ini status kita masih sehat ataukah sebenarnya kondisinya sakit. Nah, karena itu pada kesempatan pagi hari ini sebenarnya kalau kita mengacu kepada konsepnya WHO, World Health Organization, ya organisasi kesehatan sedunia, dikatakan bahwa orang yang sehat itu apa sih? Orang yang sehat itu ada 4 hal yang dikatakan bahwa orang sakit secara mental atau tidak gitu. Ya, jadi ada 4. Pertama-tama adalah dia bisa merealisasikan potensi-potensinya. Ya, jadi dia bisa tahu potensinya, bagaimana dia mewujudkan dan mengembangkan bakat-bakatnya, itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa menghadapi tekanan, stres, berbagai kesulitan atau masalah, dia bisa menghadapinya. Yang ketiga, dia bisa produktif. Dan yang keempat adalah dia bisa berkontribusi. Nah, ini kalau kita bicara tentang manusia, dalam konteks bagaimana WHO mendefinisikan kesehatan mental, ya, khususnya dari sisi mental ya. Tapi kalau kita bicara tentang organisasi, berarti sebenarnya saya ingin mengatakan paling gampang, paling mudah pada pagi hari ini buat smart listener kita, para profesional, para eksekutif, hal yang paling sederhana yang bisa jadi acuan. Sebenarnya organisasi kita lumayan sehat atau enggak? Meskipun nanti kita akan melihat lebih memperinci lagi. Ya, kita bisa lihat dari 4 hal ini. Pertama-tama, apakah orang-orang yang ada di organisasi kita bisa merealisasikan potensi-potensinya. Jadi bakatnya terpakai. Atau jangan-jangan tersia-siakan. Nah, itu ukuran kita yang pertama. Ukuran yang kedua, orang-orang di situ yang ada di organisasi memang menghadapi stres, menghadapi tekanan, tapi tekanan, stres, dan sebagainya itu tidak menjadi sesuatu yang kemudian melumpuhkan mereka. Ya, jadi sumber konflik dan sebagainya.
Dan yang ketiga, orang-orang di situ produktif. Jadi menghasilkan, bukan cuma bermalas-malasan atau banyak yang nganggur, tapi mereka produktif menghasilkan sesuatu. Dan yang keempat, mereka berkontribusi. Ya, berkontribusi artinya dari sisi kemampuan mereka bisa memberikan sesuatu untuk organisasinya. Nah, ini hal yang paling sederhana yang bisa kita katakan bagaimana organisasi sehat atau tidak. Karena kalau kita perhatikan Batasya dan juga Smart Listener, banyak sekali komentar-komentar misalnya yang muncul, ya. Jadi misalnya ketika kita mengatakan pada saat ketika semua organisasi itu sakit, kadang yang sakit itu bukan cuma bukan cuma organisasi, tapi itu berdampak kepada orang-orangnya, ya. Sehingga nah Baik. ini yang seringkali jadi problem, challenge, tantangan di organisasi sih, Baik, gitu. baik. Berarti Yes. fokusnya lebih kepada orang-orang yang ada di dalamnya begitu ya Pak Antoni ya? Dan kalau misalnya kita lihat lagi Pak Antoni, ada nggak sih hubungannya gitu ya kesehatan organisasi ini dengan mungkin hal yang ditawarkan oleh perusahaan? Salah satunya mungkin gaji. Yes. Eh, Benar. Jadi banyak yang mengatakan bahwa kalau organisasi itu menawarkan gaji yang tinggi, maka dikatakan orang-orang di situ akan jauh lebih sehat. Mungkin kalau kita katakan sehatnya dari sisi apa? Kan kita ada beberapa Oke. indikator. Ada yang sehat secara spiritual, secara mental, secara emosional, secara finansial. Ya. Oke lah, kalau kita bicara mengenai ketika gajinya cukup, insentifnya cukup memberikan menantang, boleh dikatakan orang yang bekerja di situ sehat secara finansial. Tapi pertanyaannya Oke. adalah, biasanya kalau saya menyebutnya ini efek morfin, drugs. Efek morfin, efek drugs itu pertama-tama itu masih membuat kita bisa merasakan. Tapi lama-kelamaan kita akan menuntut lebih lagi, dosis yang lebih tinggi lagi, dosis yang lebih tinggi Ya. lagi, dosis yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi itu juga yang sering kali terjadi ketika organisasi mencoba menggunakan ukuran gaji sebagai salah satu hal untuk mengatakan bahwa kita adalah organisasi. Akhirnya kemudian orang berlomba-lomba fokus pada gajinya. Dan yang namanya gaji itu biasanya nggak akan pernah cukup. Paling cukup ya 3 bulan. Mungkin di 3 bulan awal-awal kita masih merasakan bahagia. Kita mengalami kenaikan gaji. Tapi biasanya kenaikan gaji diikuti oleh kenaikan kebutuhan, kenaikan pengeluaran. Yang ujung-ujungnya akhirnya orang nggak akan pernah puas. Jadi kalau dikatakan apakah gaji bisa menjadi salah satu ukuran, ya gaji menolong, tapi bukan itu ukurannya. Baik, oke, 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 Pak Antoni. Kita akan gali lebih Yes, lanjut ya. Tapi saya mau tanya nih, karena Pak Antoni ya, biasanya selalu memberikan kita kayak contoh-contoh real seputar hal ini. Ada nggak sih Pak Antoni data atau statistik yang mengatakan atau membuktikan begitu ya, yes, bagaimana kesehatan sebuah perusahaan ini penting gitu untuk kita ketahui? iya. Nah, pada pagi hari ini mungkin bahan refleksi buat kita, Smart Listener, adalah berbagai curhatan yang muncul dari beberapa teman-teman rekan-rekan sesama profesional yang curhat nih, cerita tentang kendala mereka, tentang situasi mereka. Mungkin dari sini ini sebenarnya bisa membuat kita juga bersyukur ya, Mbak Tasya ya, bahwa Oke. ketika Anda mengalami organisasi yang tidak separah yang diceritakan oleh teman-teman ini, mestinya kita masih merasa bersyukur. So, alhamdulillah bahwa kita nggak mengalami situasi kondisi seperti itu loh gitu. Misalnya contoh yang ini keluhan-keluhan beberapa komentar yang muncul, Pak, yang sakit itu bukan cuma organisasi tapi juga orang-orang di tempat kami, Pak. Atasan kami nggak punya hati, rekan kerja nggak peduli, bawahannya juga nggak helpful, capek banget gitu. Nah ini komentar-komentar yang muncul. Nah ini ada juga cerita yang mengatakan bahwa saya bekerja di sebuah organisasi yang manajemennya nggak percayaan Pak. Oh, Jadi ada karyawan tertentu yang dimintai untuk memata-matai dan melaporkan kepada manajemen apa yang dilakukan oleh level tertentu. Jadinya orang saling curiga, suasana jadi nggak sehat, karena orang berusaha dekat dengan si bos, ya biar disayang. Dan kadang dengan menikam yang lainnya. Akhirnya saya sendiri nggak tahan dan kemudian keluar dari organisasi itu. Nah, kita bisa merasakan bagaimana rasanya bekerja dalam situasi atau organisasi yang kondisinya seperti itu gitu ya. iya. Nah, kemudian ada juga yang saya bekerja di anak perusahaan dari sebuah grup ya. Dan dikatakan di sini perusahaan ini yang kelola anaknya owner.
Menurut saya agak dipaksain sih Pak. Ini startup yang sebenarnya merugi dan dapat suntikan dana terus dari perusahaan. Anaknya owner kayaknya nggak tahu bisnis dan hanya bergantung pada beberapa orang saja. Jadi Wow. apa ya, kebayang nggak sih organisasi yang tidak sehat itu salah satu dampaknya adalah kita tidak merasa nyaman, kita tidak merasa sejahtera, dan orang-orang yang bekerja dalam organisasi akhirnya sibuk berpikir, ini organisasi bertahan berapa lama, atau saya akan bekerja berapa lama di organisasi itu sebelum akhirnya saya pergi ke tempat lain. Jadi Baik. kita bisa merasakan itulah berbagai hal yang terjadi dalam organisasi yang kita katakan tidak sehat. Nanti kita akan merinci lebih jauh bagaimana organisasi yang tidak sehat itu. Yes, berarti ini organisasi yang kalau andai kata kita bekerja di dalamnya begitu ya Pak Antoni, kita pasti Ya. akan berpikir, kayaknya saya udah stuck deh di sini begitu ya, kayaknya nggak ada lagi deh langkah untuk berkembang di dalam organisasi ini. Yes. Oke, kalau andai kata Anda mungkin merasakan hal serupa, Smart Listeners mungkin boleh berbagi bersama dengan kami, tanpa menyebutkan di mana instansi Anda bekerja begitu ya. Anda merasa nggak sih kalau misalnya organisasi Anda ini apakah sehat atau tidak sehat? Dan Ya. kenapa Anda menilai demikian? Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959. Cantumkan nama, domisili, dan juga jawaban Anda. Apakah Anda menilai organisasi yang sedang Anda geluti atau Anda tempati sekarang begitu sehat atau tidak sehat? Dan kenapa Anda menilai demikian? Kita akan kembali untuk satu sesi berikutnya, masih dalam program Smart Emotion bersama dengan Pak Antoni Dio Martin. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration. Smart Listeners, menarik sekali di kesempatan kali ini, di pagi hari ini ngopi kita membahas soal kesehatan dari organisasi kita. Anda boleh loh menilai organisasi Anda tuh sehat atau tidak sehat dengan kirimkan ke nomor Smart FM di 0812 11 12 959. Dan kita masih akan terus membahas hal ini lebih detail. Saya penasaran Pak Antoni, tadi Ya. kan sempat dibahas oleh Pak Antoni, salah satu poinnya adalah finansial begitu ya. Ya. Itu checklistnya gitu. Tapi pasti Ya. kan akan banyak checklist lainnya nih. Kalau Anda kata kita medical check up aja banyak checklistnya begitu kan. Yes, betul. Nah kalau misalnya kesehatan organisasi, apa saja sih checklistnya yang menandakan bahwa organisasi itu sehat? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita mengatakan indikator ini mirip seperti indikator personal sebenarnya. Sama seperti kita mengatakan seseorang itu dikatakan secara holistik itu sehat, itu secara keseluruhan dia dikatakan sehat itu apa sih?
kan ada ukuran seperti kayak finansial, spiritual, mental, sosial, emosional. Nah, hal yang sama sebenarnya bisa kita juga diterapkan di dalam organisasi sebenarnya. Jadi misalnya contoh, ketika kita mengatakan organisasi sehat itu apa sih? Paling gampang, namanya juga organisasi, apalagi bisnis. Bolehlah kita mengatakan pertama-tama organisasi itu sehat ketika dia sehat secara finansial, iya nggak? Artinya dia secara perjalanan bisnisnya dia profit, jangan sampai defisit, lebih besar lebih besar ini pengeluarannya daripada pendapatannya misalnya, ya. Jadi sehat secara finansial. Yang kedua, kita katakan organisasi itu sehat juga secara keseluruhan, secara spiritual. Spiritual bukan berarti bicara mengenai agama, keyakinan, tapi lebih kepada bahwa organisasi itu punya sebuah tujuan yang bernilai, yang bermakna, yang dirasakan oleh orang-orang di organisasi. Bahwa sebenarnya kita melakukan ini tujuan utama apa? Sama seperti kalau misalnya kita bicara tentang Smart FM deh. Apa secara spiritual yang dilakukan oleh organisasi Smart FMC? Mencerdaskan bangsa, menginspirasi bangsa, mengedukasi bangsa. Jadi ada sesuatu sisi spiritual yang mau dicapai. Selain bahwa ini adalah sebuah radio, program radio gitu, ya. Nah, yang ketiga dari sisi emosional, bagaimana sih perasaan orang-orang yang bekerja di organisasi itu? Apakah mereka merasa happy? Apakah mereka merasa senang? Apakah mereka merasa engage atau enggak? Makanya sekarang ini di banyak perusahaan ada yang namanya survei engagement. Orang merasa terlibat nggak sih? Orang merasa memiliki nggak organisasi? Orang mau nggak merekomendasikan organisasi perusahaan di tempat dia bekerja itu kepada orang lain? Banyak loh yang bekerja di sebuah organisasi ketika ditanya, kira-kira kalau kamu punya saudara, punya teman dekat, mau nggak kamu merekomendasikan tempat kamu kerja sekarang ini kepada orang lain? Jawabannya enggak tuh. Gitu. Udah deh cari yang lain aja begitu ya. Iya, itu kan artinya gini Mbak Tasya, nggak apa-apa deh biar buaya aja sendiri yang menderita, yang lain jangan deh. Gitu. Iya kan? Gini. Nah, yang ukuran yang lain misalnya, sosial. Sosial itu kan bicara mengenai interaksi, orang-orang yang berhubungan di situ. Apakah orang-orang di situ bisa saling berteman, berinteraksi, berkomunikasi dengan sehat, ataukah malah banyak konflik? Ketemu konflik, ketemu ribut, ketemu sikut-sikutan. Nah, itu juga bisa menunjukkan apakah organisasi itu indikatornya sehat atau enggak dari sisi hubungan interaksi yang terjadi. Bahkan kadang-kadang salah satu ukuran yang simpel sederhana dari secara hubungan sosial itu bagus atau enggak, orang masih bisa bercandaan enggak antara orang-orang di dalam organisasi. Kalau masih bisa bercanda, itu seringkali menunjukkan bahwa organisasi itu masih sehat. Kebayang nggak sih kalau organisasi dalam orang-orang di dalam organisasi itu mau bercanda aja susah, semua isinya formal, kita bisa meragukan seberapa dekatnya orang-orang di dalam organisasi itu secara sosial gitu, ya. Nah, terakhir mungkin ukurannya, karena banyak ukuran, ya ukuran termasuk ukuran mental gitu. Ukuran mental itu kan bicara tentang kemampuan, potensi, kompetensi orang-orang. Apakah orang-orang di dalam organisasi itu mau belajar, berkembang, atau mendapatkan kesempatan pembelajaran untuk mengembangkan potensi-potensi mereka itu berhubungan dengan mental. Nah, ini contoh yang menjadi petunjuk. Makanya sekarang bahkan ada yang namanya OHI, Organizational Health Index, untuk menilai apakah organisasi itu dikatakan di mana kita bekerja itu cenderung sehat apa jangan-jangan sakit gitu. Baik. Berarti hal-hal kayak seperti ini tadi checklist itu bisa sudah dilihat karena secara secara nyata saja sudah bisa terasa begitu ya Pak Antoni ya. Kayak nggak perlu harus ada penelitian yang komprehensif atau gimana begitu kan? Setuju Karena banget. sesimpel itu gitu, terlihat apakah sehat atau sakit begitu Pak Antoni. Betul. Bahkan kadang-kadang Mbak Tasya mungkin pernah kan Mbak Tasya juga banyak berinteraksi dengan begitu banyak narasumber tamu, undangan yang membawa timnya hadir ke studio. Dari interaksi mereka itu kan kadang-kadang kita bisa menilai
Oh, Iya. ini kayaknya interaksi mereka dengan timnya kayaknya bagus banget, menyenangkan banget. Dari hal simpel kecil itu sebenarnya kita bisa merasakan. Apalagi kalau kita udah masuk ke dalam organisasi itu dan mulai merasakan. Biasanya secara intuitif kita bisa merasakan, ini kayak organisasi cukup sehat deh. Kayaknya interaksinya bagus deh. Kayaknya organisasi ini asik banget gitu. Nah, ini bisa menjadi sebuah indikator yang simpel sederhana sebenarnya. Ada hubungannya nggak sih Pak Antoni dengan perusahaan besar, dengan besar atau kecilnya perusahaan atau tua atau muda atau gap year-nya di antara para karyawan? Nah, ini menarik ya. So far memang belum ada penelitian mendalam mengenai hal itu. Tapi sebenarnya kalau kita ngobrol nih mengenai organisasi, nah memang ada untung dan ruginya. Artinya gini, kalau misalnya contoh kalau kita lihat dari perusahaan besar dan kecil dari skalanya. Di perusahaan yang kecil, karena kecil, itu kan jarak antara satu level dengan level yang lain tidak terlalu jauh. Dibandingkan dengan Benar, organisasi yang begitu besar, bahkan benar. untuk ketemu sama pimpinannya ada berlayer-layer gitu. Ya, karena kalau kecil sangat memungkinkan misalnya dari staff level bawah mau berbicara langsung dengan ownernya aja memungkinkan. Nah, ini menolong sebenarnya. Tetapi juga Hmm. jadi masalah begini. Di organisasi yang kecil, kalau si ownernya toksik, itu langsung akan mempengaruhi seluruh organisasi jadi toksik. Nah, sementara Oke. di organisasi besar, karena ada banyak layer dan unitnya banyak, biasanya kalau satu toksik, biasanya itu masih akan terlokalisir di situ, pengaruhnya nggak akan terlalu banyak. Jadi ada untung ruginya sebenarnya. Ya, Oke. jadi kalau dikatakan apakah hal-hal seperti itu kan berpengaruh, sebenarnya kita mengatakan sebenarnya ujung-ujung balik lagi kepada orang-orang yang berada di organisasi itu. Tetapi sekali lagi, ini penting jadi bahan renungan kita pada Kamis pagi ini. Begini untuk para profesional, para eksekutif yang mendengarkan kita bahwa banyak penelitian seperti tadi sempat ditanyakan oleh Mbak Tasya kan gitu. Bagaimana sih organisasi itu? Ternyata misalnya contoh menurut American Psychological Association, ternyata apa? Dengan kondisi perusahaan sekarang ini, banyak perusahaan yang sebenarnya menurut APA itu nggak sehat. Ya, sekitar Oke. 25%, 25% organisasi itu Wow. sebenarnya nggak sehat. Tapi mereka nggak menyadari. Ya, jadi Ah. statistiknya mengatakan 1 dari 4 perusahaan ini sebenarnya nggak sehat. But organisasi ini nggak sadar. Ya, dan Fordham University bahkan meneliti 50% dari karyawan yang bekerja di organisasi dunia itu malah nggak percaya sama leader mereka. Ya, percaya dengan siapa? Percaya dengan dirinya mereka sendiri gitu. Jadi lebih kepada mereka percaya, ya saya karena saya bekerja di sini, saya harus profesional. Tapi mereka nggak trust organisasi sama leader mereka. Kemudian penelitian dari Harvard sendiri meneliti begini, bahwa lingkungan yang toksik, yang perusahaan-perusahaan dari yang kondisinya tidak sehat, itu ujung-ujungnya akhirnya membuat orang nggak betah dan akhirnya keluar masuk. Dan biaya keluar masuk di dalam organisasi yang nggak sehat itu tinggi sekali. Artinya apa? Ini juga bisa menjadi salah satu catatan penting buat kita. Kalau misalnya tiba-tiba di organisasi kita turnover-nya itu tinggi banget, kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan kita yang sejenis, dengan sama industrinya dengan kita, itu bisa menjadi sebuah petanda sebenarnya. Bahwa jangan-jangan di unit kerja atau di bagian itu ada yang sakit gitu. Ya, karena Hmm. bahkan sampai kerugian menurut Harvard itu ketika organisasi ini menjadi tidak tidak sehat, itu bisa sampai 12.000 US per kepala. Artinya Wow. nilai tinggi 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 banget gitu. Bayangkan kalau kita kalikan dengan berapa orang yang keluar gitu, ya. Ya. Jadi eh, ini menjadi gambaran buat kita betapa situasi kondisi ini semakin semakin terjadi di dalam organisasi saat ini. Nah, ini yang kita perlu antisipasi sih sebagai Mister. Baik, apalagi setelah pandemi COVID-19 begitu ya Pak Antonia, di Iya, mana orang-orang ini sudah aktif lagi bekerja, iya, kemudian ke kantor begitu. Bahkan ada yang sudah harus bekerjanya remote. Itu betul. tentu apa ya, bisa mempengaruhi bukan sih Pak? Iya, penting benar, benar banget. Kenapa? Karena
kalau kita kondisi remote, mungkin kita tidak harus terlalu banyak berinteraksi dan tidak bersentuhan dengan sistem. Tapi ketika kita kembali lagi, mulai bekerja lagi secara offline, kan persinggungan, situasi kita kembali ke kantor, dan itu kondisinya pasti dampaknya besar banget ya. Baik, oke. Ya. Ngomongin soal dampak Pak Antoni, apa dampak negatifnya atau hal yang ditimbulkannya gitu ya dari organisasi yang mungkin tidak sehat ini? Tapi izin untuk dibahas di sesi selanjutnya. Sip. Kita jeda dulu ya. Smart listeners, Anda harus tetap bersama kami untuk mengetahui sebenarnya apa sih dampaknya begitu ya. Dan kemudian Anda Yes. bisa menilai nih organisasi Anda apakah sehat atau justru sedang sakit. 0812 11 12 959. Silakan bergabung bersama dengan kami. Kita jeda sejenak. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Emotion. Di pagi hari ini, saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, terutama di jaringan 10 kota Smart FM Network, Anda yang ada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Selamat pagi, salam antusias, harus selalu bersemangat untuk mengawali hari ini, terutama juga untuk Anda yang ada di YouTube channel kami, Radio Smart FM. Saya juga ingin menyapa Anda yang ada di aplikasi Jux Music dan juga radio terestrial yang sekarang mungkin sedang mendengarkan kami di perjalanan begitu ya, menuju ke kantor atau menuju ke suatu tempat. Nah, ini saatnya Anda mungkin merefleksi lagi Smart Listeners, kira-kira begitu ya, jika Anda menilai perusahaan Anda ini termasuk sehat atau sakit kah? Nah, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959 dengan formatnya nama, spasi domisili, spasi jawaban Anda. Organisasi Anda nilai sebagai organisasi yang sehat atau justru sebaliknya? Dan mengapa Anda menilai demikian? Boleh bergabung bersama dengan kami ya. Di sesi sebelumnya saya bertanya sama Pak Antoni, dampaknya apa sih Pak Antoni kalau organisasi kita tuh ternyata indikasinya sakit gitu. Kalau kita sakit kan oke, demam misal. Kita minum Iya. obat bisa nih, ketahuan begitu. Nah, Iya. kalau misalnya dampak dari organisasi yang sakit itu apa? Nah, oke. Nah, sebagai sebuah referensi untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya Smart Listener, buat Anda yang tertarik banget tentang yang namanya organisasi health index atau indeks ukuran apakah organisasi kita sehat atau enggak gitu. Buat teman-teman yang konsultan, trainers, teman-teman yang banyak terlibat untuk pengembangan organisasi, sebenarnya sangat bagus untuk
membaca referensi buku yang saya termasuk rekomendasikan adalah buku yang judulnya The Advantage. Ya, karya Patrick Leonzini. Dia banyak menulis buku tentang yang berkaitan dengan pengembangan tim organisasi. Ya, judulnya The Advantage. Dan dia bercerita bahwa ada banyak ukuran yang mengatakan organisasi itu bagus atau enggak. Tapi menurut dia adalah sangat penting kalau kita bicara tentang organisasi mau survive ke depan, organisasi itu harus dibuat menjadi sehat. Nah, contoh hal-hal yang membuat organisasi tidak sehat menurut dia ada banyak. Dan dalam buku ini dia membahas sekitar 10 hal yang bisa menyebabkan organisasi tidak menjadi sehat. Plus dampak-dampaknya nanti saya mau bicarakan. Tapi menurut dia di buku ini, itu ketika organisasi nggak sehat, misalnya contoh pemimpinnya nggak peduli apakah organisasi sehat atau nggak. Bahkan ketika pagi ini kita ngomongin tentang kesehatan organisasi, pemimpinnya aja nggak terlalu peduli, masa bodoh. Yang penting perusahaan gue, yang penting bisnis gue masih menghasilkan uang, ya sudah gitu. Tapi nggak peduli bagaimana orang keluar masuk, apakah orang merasa sejahtera atau enggak gitu. Terus yang kedua, bagi mereka organisasi-organisasi yang sehat lawan dengan yang sakit. Nah, organisasi yang sehat itu isinya cuma kerja, segala hal yang berhubungan dengan kesejahteraan, apakah karyawannya merasa nyaman atau enggak dan sebagainya tidak mereka perhatikan. Nah, di buku ini juga akhirnya kemudian diungkap juga dampaknya apa. Nah, ini menjawab pertanyaannya Mbak Tasya. Jadi dampak dari organisasi yang seperti ini seperti apa? Pertama-tama betul-betul dalam arti ketika organisasi itu sakit, orang-orangnya juga sakit. Sakit secara apa? Bisa betul-betul sakit secara fisik. Jadi angka sakit itu tinggi. Angka ketika orang izin sakit, izin tidak masuk gara-gara karena mengalami penyakit, itu tinggi sekali. Bahkan beberapa di antara penyakit itu tergolong penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis adalah penyakit yang keluarnya dalam bentuk fisik, tapi setelah dicek penyebabnya itu sebenarnya psikis, mental. Misalnya contoh, sakit mah, misalnya mengalami demam atau penyakit apapun dan sebagainya, yang sakit kepala atau dan sebagainya. Tapi ketika dicek, dokter tidak bisa menemukan penyebabnya. Nah, kita mengatakan itu cenderung psikosomatis. Dan itu sangat tinggi di organisasi-organisasi yang sehat. Yang tidak sehat. Ya, yang sakit itu akan mengalami. Atau dampak lain apa? Dampak lain dari organisasi yang tidak sehat adalah trust-nya itu rendah. Di dalam organisasi seperti itu, satu dengan yang lain itu nggak percayaan. Ya, dia tidak percaya bahwa rekannya akan bersikap baik, dia tidak percaya dengan atasannya, dan itu yang terjadi di organisasi. Kebayang nggak sih, kita bekerja di satu organisasi, tapi level kepercayaan kita, level keyakinan kita, satu dengan yang lain itu rendah gitu. Yang berikutnya padahal kita ketemu terus-menerus sama mereka begitu ya Pak Antoni? Iya, betul. Bayangkan kita ketemu, yang terjadi di organisasi yang nggak sehat itu tahu nggak Mbak Tasya? Bahkan mau ngomong aja, dia harus betul-betul memilih pilihan kata-katanya. Karena takut, jangan-jangan nanti kalau saya ngomong dengan Mbak Tasya, kira-kira ketika nanti Mbak Tasya ngomong kepada manajemen, nanti diputar balikan nggak sih? Jadi dalam organisasi seperti itu orang harus sangat berhati-hati dengan apa yang harus dikatakan, dengan apa yang harus diucapkan, karena saya nggak percaya bahwa Mbak Tasya itu bersikap bisa dipercaya, bisa apa yang sikap karakternya Mbak Tasya itu bisa saya percaya gitu. Ya, jadi orang berpura-pura banyak menggunakan topeng. Ya. Nah, dampak lain apa? Ketakutan. Jadi orang punya kekhawatiran, takut untuk bikin salah, takut untuk dimarahi. Nah, kadang-kadang parahnya di organisasi yang tidak sehat adalah banyak laporan yang sebenarnya fiktif. Hanya supaya manajemen senang, hanya supaya kelihatan bagus. Kenapa? Karena orang takut. Takut dimarahi, takut disalahkan, dan itu yang kemudian terjadi. Ya. Nah, di organisasi yang tidak sehat juga, orang akhirnya khawatir. Masa depanku bakal seperti apa ya? Aku masih akan tetap digunakan atau Jadi kebayang nggak sih? Bukannya sibuk memikirkan bagaimana caranya supaya berkontribusi dan produktif, orang malah takut dengan masa depan, dengan nasib mereka. Jadi itu
emosi-emosi negatif itu banyak yang kemudian menyelimuti organisasi yang tidak sehat ini. Dan banyak juga sikap dan kondisi dampaknya yang lain adalah yaitu emosi negatif dalam bentuk kemarahan. Marah dengan manajemen, marah dengan keadaan. Malah kadang-kadang saking parahnya ketika bicara tentang marah ini, ada karyawan yang justru malah happy, senang ketika perusahaan merugi. Ada yang senang ketika perusahaan mengalami masalah. Syukurin tuh, gara-gara manajemen seperti itu, dia tahu rasa. Kebayang gak sih gitu? Jadi Wow. karyawan-karyawan bahkan merasa kayaknya happy banget gitu. Seolah-olah inilah balasan untuk manajemen yang sama sekali tidak peduli. Dan itu banyak loh berkecamuk di dalam organisasi yang nggak sehat itu. Ya. Baik. Dan Pan kebayang nggak, smart list artinya kalau kita bekerja di Mbak Tasya, kalau kita bekerja di organisasi yang kita mengalami semua seperti itu. Stres pasti kalau saya sih satu kata yang saya Banget. bisa ungkapkan ya. Pak Tony, Iya. Ya, apakah penyebab dari kesehatan organisasi ini selalu ada di tangan leadernya? sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang udah organisasi, itu kan bicara bukan cuma satu. Meskipun memang sebagai leader, dampak pengaruhnya lebih besar. Ya, sama seperti kalau kita mengatakan, eh, kalau ibaratnya, kalau leader itu bom atom. Ya, ketika satu meledak, wah dampak luasnya itu pengaruhnya besar. Tapi jangan lupa, ya, orang-orang di dalam organisasi pun merupakan bagian-bagian yang sebenarnya ikut berdampak. Jadi Oke. interaksi itulah yang sebenarnya sangat diperlukan. Karena bagaimanapun juga sebenarnya ketika kita bicara tentang leadernya, sikapnya seperti apa, sebenarnya staffnya bisa secara proaktif, secara aktif bisa memberikan kontribusi. Dan saya bertemu dengan banyak kok di dalam organisasi yang sebenarnya kalau kita perhatikan ownernya itu cenderung toksik gitu. Tapi mereka harusnya bersyukur karena ternyata punya beberapa leader di bawah owner itu yang ternyata bisa meredam, bisa membuat supaya apa ya sikap yang negatif dari owner itu sehingga tidak berdampak. Jadi sebenarnya menurut saya tidak selalu sih, sangat bergantung juga kepada orang-orang di dalam organisasi itu juga gitu. Baik. Ya, Berarti ini jadi tugas HR begitu ya Pak Antoni ya, untuk ya, memilah dan juga memilih orang-orang yang diramu agar organisasi itu bisa bertumbuh. Kalau andai kata orang-orang yang direkrut orang-orang toksik, ya ya, sakit juga organisasinya begitu ya. persis, persis, betul. Jadi satu contoh yang menarik, United Airlines itu kan dikenal sebagai airlines yang paling bobrok, paling buruk, dan ratingnya tuh parah banget. Tapi pernah mengalami satu kejadian yang luar biasa di mana salah satu dari pramugari itu bersikap dengan proaktif membantu salah satu penumpang yang pas waktu itu lagi menangis dan dia bersimpati dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata penumpang itu sedang takut untuk penerbangan berikutnya karena telat dan kemudian khawatir nggak bisa berjumpa dengan ibunya yang sedang sekarat gitu. Itu pramugari sampai berusaha minta kepada kapten pilotnya telepon ke bandara berikutnya untuk penerbangan berikutnya karena penerbangannya sama untuk menunda dalam arti jangan sampai jangan terbang dulu sebelum orang ini terbang gitu dan akhirnya menolong dan itu beritanya sampai masuk CNN dan itu menjadi pemberitaan yang bagus untuk United Airlines yang waktu itu sudah banyak mengalami tercoreng mukanya oleh pelayanan yang buruk. Jadi kadang-kadang di dalam sebuah organisasi satu orang sebenarnya bisa punya dampak gitu, ya. Tapi memang alangkah bagusnya satu yang sehat ini berusaha untuk menularkan kepada yang lain. Jangan sampai dia yang kemudian tertular oleh racunnya gitu. Hmm. Ya, Baik, baik. Oke, yes, Pak Antoni, untuk satu ya, sesi terakhir ini masih, apa ya, banyak gitu hal yang ingin kita ketahui ya seputar bagaimana kesehatan dari perusahaan. Tapi karena waktu yes, terbatas begitu kan, nah Smart Listeners mungkin bisa Anda manfaatkan waktunya untuk satu sesi terakhir, mungkin berbagi bersama dengan kami opini Anda, pendapat Anda begitu ya. Bagaimana sih keadaan perusahaan Anda, apakah sehat atau justru sebaliknya? 0812 yes, 11 12 959. Di sesi selanjutnya Pak Antoni mungkin izin boleh berikan kepada kami how to-nya, bagaimana ya, caranya untuk menghindari, perusahaan kita agar jangan sampai sakit gini, ya, dopingnya apa? Apa yang harus dilakukan gitu kan, agar yes, perusahaan kita bisa terus sehat, ya, sustain, umurnya panjang,
dan pastinya bisa sukses. Kita akan kembali untuk satu sesi terakhir, Smart Listeners. Manfaatkan waktunya dan tetap bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, sesi yang terakhir silakan dimanfaatkan untuk bergabung bersama dengan kami dengan apapun link yang Anda gunakan ya, bisa di YouTube ataupun di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Di sesi ini Pak Antoni izin dong berbagi bersama dengan kami gimana sih tips and triknya begitu agar kita ini bisa terhindar dari sakitnya perusahaan. Karena kan kalau misalnya bangun perusahaan ini kayak ngomong anak begitu kan ya Pak. Iya. Pelan-pelan, terus kita lihat bagaimana pertumbuhannya. Kalau dia sakit kan kita juga yang akan terasa nih. Silakan Pak Antoni. Oke, baik. Mungkin pada kesempatan ini bagus juga untuk menjadikan indikator-indikator ini sebagai ukuran. Bahwa ketika kita mau membuat organisasi kita menjadi sehat, mari kita belajar seperti yang dikatakan oleh McKinsey gitu. Jadi McKinsey itu melakukan riset, melakukan penelitian, dan McKinsey mengatakan ada 9 hal sebagai checklist untuk membuat organisasi kita menjadi sehat loh. Ya, apa saja? Pertama-tama adalah dari sisi direction. Organisasi itu punya arah yang jelas nggak? Mau dibawa kemana? Ya, kalau enggak, berarti PR buat kita adalah untuk menentukan bersama-sama, terutama organisasi dan bersama dengan stafnya untuk menentukan, ini organisasi mau kita bawa kemana. Yang kedua, ukuran untuk mengatakan organisasi sehat atau tidak adalah innovation and learning. Apakah ada produk baru, ide baru, apakah orang-orangnya mau belajar atau enggak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, leadership-nya sendiri. Nah, kepemimpinannya gimana? Apakah misalnya contoh ketika kita melakukan survei, tanya sama orang-orang, jangan-jangan yang muncul adalah penilaian yang buruk tentang atasan kita. So, itu yang ketiga. Yang keempat adalah coordination and control. Bagaimana koordinasi orang-orangnya? Apakah masing-masing berjalan sendiri-sendiri? Apakah ada koordinasinya? Apakah ada pengontrolan mengenai yang dilakukan oleh mana boleh, mana tidak boleh dalam organisasi? Itu jelas atau enggak gitu. Ya. Dan yang kelima, organisasi sehat atau enggak, itu tergantung juga kepada capability-nya. Orangnya mampu enggak? Jangan-jangan yang kita pekerjakan adalah orang-orang yang membleh. Nah, ini menyangkut capability. Orang-orang yang di organisasi itu. Bisa profesional enggak? Bisa meyakinkan enggak hasil kerjanya, kemampuan mereka berkontribusinya.
Kemudian yang berikutnya adalah motivasinya. How is the motivation orang-orang bekerja? Apakah di situ orang bersemangat, orang punya gairah? Kita ngomong dengan orang-orang di organisasi, kita bisa melihat bagaimana pancaran kegairahan mereka dalam melakukan pekerjaan. Itu ukuran nomor 6. Ukuran nomor 7 adalah work environment-nya. Apakah lingkungan bekerjanya itu sehat, menyenangkan, nice, atau gimana gitu kan, kita bicara tentang lingkungan tempat kerjanya. Berisik, bising, terlalu padat, nggak nyaman, itu bicara mengenai work environment. Terus bicara berikutnya adalah tentang accountability. Apakah orang-orang yang bertanggung jawab itu jelas nggak gitu? Jelas nggak siapa bertanggung jawab untuk apa yang harus dikerjakan. Nah, apakah itu ada kejelasan dalam organisasi itu? Dan yang terakhir, external orientation. Apakah organisasi itu ujung-ujung dari sebuah proses itu kan keluar dalam arti kepada external customer. Nah, apakah mereka berorientasi untuk melayani, untuk menolong, untuk membantu customer mereka? Nah, balik lagi kalau saya bicara tentang Smart FM itu kan, customer kita siapa sih? External customer, para pendengarnya kita, atau mungkin para partner bisnis kita yang berinteraksi dengan Smart FM. Nah, apakah organisasi itu bisa berorientasi pada external customer seperti itu? Nah, itulah 9 hal menurut McKinsey. Jadi kalau kita mau bikin organisasi kita sehat, ala kayak McKinsey ini, berarti mari kita fokus kepada ke-9 hal ini. Arahnya diperjelas, ya, kemudian inovasinya dan learningnya ditingkatkan, kepemimpinan diperbaiki, koordinasinya ditingkatkan, kemampuan orang capability-nya dimampukan, motivasi orang terus-menerus dijaga, lingkungan kerja work environment-nya betul-betul juga ditata dengan baik, accountability-nya jelas gitu, dan kemudian external orientation-nya juga diarahkan ke sana. Ya, jadi boleh dikatakan inilah yang sebenarnya membedakan antara organisasi sehat atau sakit dari ukuran McKinsey ini, Mbak Tasya. Oke. Ya. Pak Antoni, ada Ya. nggak sih hubungannya gitu ya checklist ini? Karena ada mungkin dari smart listeners yang ketika mendengar ini kemudian Ya. berpikir bahwa, Pak, perusahaan saya turnover-nya tinggi nih. Jadi Ya. dari satu job ke job lainnya tuh cepat gitu switch-nya. Kayaknya nggak punya waktu deh untuk checklist-checklist itu. Nah, ini gimana tuh, Pak? Ya. Nah, artinya gini, sama aja sih sebenarnya. Kalau kita mengatakan kami nggak punya waktu karena sibuk dengan KPI dan sebagainya, oke sih. Tapi sama seperti gambarannya, sama seperti kayak ya pribadi kita. Kalau kita ingat kembali salah satu ilustrasi tentang kisah penggergaji kayu itu, The Sharpen the Show, yang kemudian diceritakan oleh Stephen Covey, itu kan bercerita tentang seorang pemotong kayu, menggergaji kayu, sedang menggergaji kayu. Tiba-tiba ada seorang bapak tua hadir di samping dia, sambil kemudian menunjukkan, Mas tahu nggak? Mas sibuk menggergaji kayu, tapi sebenarnya mata gergajinya sudah tumpul. Tapi apa yang terjadi dengan si Mas yang menggergaji kayu itu, sambil tetap menggergaji kayu, serak. Dia mengatakan, Pak Tua, mana ada waktu, mana ada kesempatan untuk melakukan hal seperti itu. Jadi kadang-kadang di organisasi itu kadang-kadang perlu berhenti sejenak. Mau nggak mau, harus bersedia meluangkan waktu untuk mengadakan semacam medical check-up untuk organisasi sebenarnya. Makanya sebenarnya kita bersyukur sekarang ini banyak konsultan, banyak organisasi yang sebenarnya mulai bisa menemani. Bahkan sebenarnya sekarang ini pun kalau cari di search di internet dengan Google dan sebagainya, kita bisa menemukan kok banyak indikator, banyak form, banyak survei yang bisa dilakukan untuk mencoba untuk meneliti organisasi kita sehat atau enggak. Ya, jadi inti balik lagi menjawab pertanyaan Mbak Tasya itu, yang penting adalah seberapa niatnya kita untuk betul-betul peduli bahwa organisasi harus dibuat sehat gitu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Oke, no excuse, smart listeners. Betul. Karena waktunya Pak Antoni, karena waktu kita terbatas. Tips and triknya, how to-nya agar perusahaan kita ini bisa safe, stay healthy. Betul. Nah, saya mau bagi 2 tips ya. Tips pertama-tama adalah bagaimana kita bisa melakukan pengecekan organisasi kita sehat atau tidak. Ya,
Yang pertama-tama adalah, of course, paling gampang, paling sederhana adalah melakukan organization check up. Ya, jadi check up ini harus dilakukan, usahakan rutin. Paling enggak setahun sekali lah. Ada survei, ada banyak jenis survei. Apa survei kepuasan karyawan juga bisa menjadi semacam indikator apakah organisasi kita sehat atau enggak. Survei engagement karyawan juga bisa menjadi indikator atau tidak. Tapi yang jelas, dengan cara seperti ini kita bisa tahu kondisi organisasi kita saat ini seperti apa. Dari tahun ke tahun, kalau kita mengumpulkan data ini, akhirnya kita bisa melihat apakah kondisi kesehatan organisasi kita membaik ataukah memburuk. Sama seperti kayak kesehatan pribadi kok gitu. Dan kalau maupun sebenarnya yang tadi kita katakan dari McKinsey pun kita bisa melakukan survei itu sendiri buat organisasi kita kok. Bisa dengan menanyakan organisasi kita punya kejelasan nggak? Ya, orang-orang sok pintar nggak atau pintar beneran gitu. Ya, terus koordinasi orang-orang kita gimana gitu. Pimpinannya MBA nggak? Ya, memble aja ya, MBA. Ya, kan ada kan pimpinan tapi punya gelar pimpinan tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan MBA gitu ya, atau dikelilingi orang-orang yang nggak mampu kerja ya atau enggak, motivasinya gimana, lingkungan kerjanya kondusif atau enggak, saling lempar tanggung jawab enggak ya, apakah mikirin orang lain ya, apalagi misalnya mikirin customer nggak misalnya contoh. Nah ini bisa menjadi ukuran yang kita bisa tanyakan, itu yang pertama. Jadi harus punya semacam checklist. Yang kedua, kita juga bisa melakukan yang namanya mystery shopper kok. Jadi mystery shopper ini termasuk salah satu yang kita bisa pinjam dari dunia penjualan gitu. Untuk mengetahui gimana sih cara melayani, gimana sih cara para sales kita melayani atau customer service kita melayani. Itu yang namanya mystery shopper. Jadi pura-pura sebagai seorang pembeli melihat bagaimana berinteraksi. Dan dari situ kita bisa menilai sebenarnya bagaimana sih kondisi organisasi kita dalam melayani pelanggan misalnya. Nah, hal yang bisa juga jadi indikator apa? Exit interview. Biasanya kalau karyawan keluar, itu pasti ada alasannya. Dan biasanya sebelum mereka diizinkan keluar, biasanya ada tanya jawab. Nah, dari tanya jawab itu sebenarnya sangat penting. Namanya juga karyawan mau keluar. Pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Pasti ada alasan tidak bagus yang membuat dia keluar. Dan dari situ kita bisa tahu sebenarnya penyebabnya apa. Ya. Atau sebenarnya waktu ketika coaching pun kita bisa menggali sebenarnya kondisi organisasi kita sehat atau enggak sih. Misalnya contoh, dari seorang pimpinan melakukan coaching kepada anak buahnya. Dari situ dia bisa menggali. Sebenarnya ini bagaimana persepsi dia tentang kita sebagai pimpinan, bagaimana dari persepsi dia tentang organisasi. Dari situ sebenarnya juga bisa menjadi ukuran untuk mengetahui apakah sebenarnya organisasi kita dalam kondisi sehat atau tidak. Nah, saya berharap pagi hari ini Anda para pemimpin, para eksekutif, para profesional yang berada di organisasi yang mungkin selama ini tidak pernah mencoba untuk memikirkan maybe dalam tahun ini bisa menjadi bagian dari program kerja Anda untuk mulai memikirkan. Paling nggak lakukan organisasi seperti yang saya bilang, lakukan organisasi check up, mungkin mengadakan program mystery shopper hanya untuk ingin tahu gitu loh. Kalau customer berinteraksi dengan Anda, dengan staff Anda itu seperti apa. Waktu ketika exit interview, data-datanya ada nggak gitu loh. Kemudian waktu coaching berusaha untuk bertanya bagaimana perasaan mereka tentang kita sebagai atasan, tentang organisasi. Dari situ kita bisa menggali banyak hal. Kira-kira seperti itu Mbak Tasya, tips penting yang bisa kita lakukan, hal yang praktis yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah organisasi kita termasuk sehat atau jangan-jangan sakit gitu. Baik, oke Pak Antoni. Ya. Saya jadi mau berkembang lagi nih. Yes. Tapi mohon singkat saja gitu ya. Yes. Kalau Anda kata kita yang ada di posisi karyawannya, Ya. karyawan berada dalam posisi mungkin perusahaan yang sakit gitu, apa yang harus Ya. kita lakukan? Apakah keluar adalah salah satu jalan keluarnya? Ya. Atau sebenarnya bisa ada hal-hal lainnya? Silakan Pak, singkat saja. Oke, baik, itu pertanyaan yang menarik dan mungkin ini juga sekaligus menjadi nasihat yang kita akan berikan kepada teman-teman, rekan-rekan. Kadang-kadang kita tidak bisa memilih, bukan? Apa yang akan terjadi kalau seandainya kita sudah bekerja di organisasi yang setelah Anda mendengarkan obrolan pada pagi hari ini, Anda merasa, aduh Pak, itu organisasi gue banget gitu. Terus apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus keluar?
Ya nggak harus seperti itu langsung sih. Cuman kita harus menyadari ketika kita bekerja di organisasi yang sakit, ujung-ujungnya akan berdampak juga buat kita. Ya, nah Anda juga tidak harus langsung keluar karena banyak kok organisasi yang meskipun kalau dalam ukuran kita sakit, sebenarnya buat Anda masih bisa berkembang karena jenis bisnisnya. Anda masih bisa belajar. Nah, so apa yang mesti Anda lakukan? Pertama-tama yaitu waspadai orang-orang yang sakit yang ada di organisasi. Waspadai orang-orang toksik yang ada di organisasi. Supaya apa? Anda tidak semakin terpengaruh untuk menjadi sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar di organisasi yang sakit ini untuk antisipasilah dengan skenario yang terburuk. Ya, jadi Anda udah mengantisipasi dari awal. Kalau organisasi hasilnya menjadi seperti ini, pimpinannya menjadi seperti ini, apa kira-kira langkah-langkah yang Anda akan lakukan? Kenapa? Karena kalau Anda sudah mengantisipasinya, pada saat ketika hal buruk terjadi, kita udah nggak menjadi terlalu kaget lagi kan? Karena kita udah antisipasi. Nah, kemudian saran saya juga adalah belajar untuk memberikan respon yang cerdik. Nah, di organisasi yang sakit kadang banyak politik terjadi. Ya, orang berusaha terus cari pendukung. Nah, kadang dalam situasi seperti itu kita sendiri juga harus bermain cantik. Ya, merespon dengan cerdik, belajar untuk tahu bahwa di organisasi seperti itu hati-hati apapun yang kita katakan mungkin bisa disalahartikan dan sebagainya. Jadi belajar juga untuk merespon yang dengan kondisi yang cerdik. Ya, dalam hati ini memang makanya obrolan kita tentang kecerdasan emosional memang diperlukan sih. Bagaimana kita memahami, menilai, merespon itu penting. Ya, terus saran saya berikutnya juga adalah kalau bisa asosiasikan diri Anda dengan yang masih waras. Saya percaya sih ya bahwa di organisasi seburuk apapun pastilah masih ada beberapa yang sebenarnya masih waras. Ya udah, cari yang masih waras, berusaha untuk kontak dengan mereka gitu, gabung dengan yang masih waras. Dan worst come to worst adalah Anda memang harus menyiapkan skocinya. Ya, di dalam organisasi yang sekarat, yang sakit, kadang memang hal apapun bisa terjadi. Anda disepak keluar, perubahan yang tiba-tiba, kondisi yang tidak terduga itu bisa terjadi. Maka tadi sudah mengantisipasi, Anda juga harus siap kadang skocinya. Kalau sampai hal terburuk terjadi, Anda akan lari kemana? Itu juga harus mulai kita persiapkan. Sehingga kita tidak dirugikan di organisasi yang seperti itu. Kira-kira begitu, Mbak Tasya. Terima kasih Pak Yes. Antoni untuk tips and triknya begitu ya. Semoga bisa Yes. diamalkan dan juga di checklist begitu smart listeners untuk mengetahui perusahaan Anda sehat atau tidak. Dan inilah akhir dari perbincangan kita. Pak Antoni, terima kasih. Yes. Smart listeners untuk Anda sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih. Namun Yes. kami harus pamit undur diri. Saya Tasya Rustama. Dan saya Antonio Martin. Smart Salam Emotion. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Diomartin from Ha Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.